Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ramadan dari kelas 12C, dan di sini saya bakalan membahas materi tentang integral tak tentu dan tentu gitu. Nah, yang pertama apa sih itu integral? Integral itu kebalikan dari turunan ya. Jadi kalau misalkan turunan dari x pangkat 2 jadi x pangkat 1. Nah, kalau integral itu kebalikan dari turunan gitu. Jadi dia x pangkat 1 bakalan jadi x pangkat 2. Nah, kalau integral tuh gitu. Atau integral tuh sering disebut juga anti turunan. Nah, dia itu juga pengaplikasiannya luas gitu dan digunakan untuk biasanya menemukan fungsi asal, terus menghitung luas daerah di bawah kurva, terus volume benda putar hingga total perubahan suatu fungsi. Nah, integral itu biasanya dilambangkan atau disimbolkan dengan kayak bentuk f gini ya, terus fx dx, integral fx dx gitu. Dan integral itu dibagi jadi dua. Yang pertama integral tak tentu dan juga integral tentu, yang itu punya karakteristiknya masing-masing sendiri dan kita akan bahas nanti. Nah, yang pertama itu kita masuk ke integral tak tentu. Integral tak tentu itu biasanya untuk menemukan fungsi asal. Jadi itu tuh sesuai namanya tak tentu, jadi itu tanpa batas yang spesifik. Nah, integral tak tentu ini tidak memiliki batas atas atau batas bawah yang tertentu gitu. Dan biasanya disimbolkan atau bentuk paling umumnya tuh begini tuh. Integral fx dx bakalan sama dengan fx plus c. Nah, c itu apa? C itu konstanta. Itu tuh nunjukin kalau ada banyak fungsi asal yang memungkinkan. Nah, berbeda pada konstanta yang biasa. Nah, untuk integral tak tentu ini ada aturan dasar juga ya. Jadi yang pertama itu ada pangkat. Buat integral yang pangkat ini bakalan jadi begini. Lebih jelasnya tulis aja. Jadi integral x n dx sama dengan 1 per n plus 1 plus 1 terus dikali sama x pangkat n plus 1 ditambah sama konstanta atau c. Dan n ini tidak boleh sama dengan 1 min 1 ya. Terus buat aturan yang kedua itu buat logaritma. Jadi itu tuh misal integral 1 per x dx bakalan jadi ln x plus c. Terus yang ketiga itu ada eksponensial ya. Itu integral pangkat x dx bakalan jadi sama dengannya x pangkat x plus c. Nah, itu buat integral tak tentu. Jadi selanjutnya bakalan masuk ke integral tentu. Nah, integral tentu ini biasanya untuk menghitung nilai yang pasti. Nah, kalau integral tak tentu tadi tidak punya batas bawah atau atas, kalau integral tentu itu punya. Jadi dia itu memiliki batas bawah dan juga batas atas yang jelas gitu. Nah, bentuk umumnya tuh bakalan jadi kayak gini. Jadi f dari a ke b fx dx bakalan jadi sama dengan fb min a. Jadi kayak atas kurang bawah gitu. Nah, terus hasil dari integral tentu ini biasanya hasilnya tuh numerik. Jadi itu bakalan jadi sebuah angka dan bukan fungsi ya. Nah, buat integral tentu ini buat pengaplikasiannya tuh biasanya digunakan buat menghitung luas daerah di bawah kurva dan volume benda atau nilai total suatu fungsi dalam interval tertentu gitu. Nah, selanjutnya itu sifat-sifat integral ya. Selanjutnya itu sifat-sifat integral ya. Yang pertama itu ada batas yang sama. Jadi karena batasnya sama, dia bakalan sama dengannya 0 gitu. Dan yang kedua itu batas yang terbalik. Karena sesuai namanya itu batas terbalik ya. Jadi integral a ke b fx dx sama dengan
minus F B ke A. Jadi bakalan kebalik. Dan yang ketiga itu ada penjumlahan yang interval. Jadi jika A kurang dari B kurang dari C, terus integralnya jadi A ke C fx dx bakalan sama dengan FAB fx plus FB dikali C. Itu buat penjumlahan interval. Dan yang terakhir itu ada konstanta perkalian. Jadi ini tuh ada konstantanya. Jadi kayak integral A ke B K dikali fx dx bakalan sama dengan K integral A ke B fx dx gitu. Itu buat sifat-sifatnya. Dan selanjutnya itu kita masuk ke metode untuk menghitung integral gitu. Yang pertama itu ada metode substitusi. Sesuai namanya, jadi kita kayak masukin angkanya aja gitu. Intinya untuk menyederhanakan integral. Dan metode ini tuh efektif buat melibatkan fungsi komposisi. Nah, jadi buat metode substitusi itu yang pertama itu kita harus mengidentifikasi nilai U gitu. Nah, kita harus pilih bagian dari fungsi yang merupakan fungsi dalam dan kita jadikan itu sebagai U. Nah, biasanya U ini itu sebuah ekspresi yang jika diturunkan akan mirip dengan sisa bagian integral. Nah, yang kedua itu kita harus temukan DU-nya. Jadi kita harus diferensiasikan U terhadap X untuk mendapatkan DU per DX. Habis itu kita susun dan kita dapat DU dalam bentuk DX. Habis itu kita transformasi integral ya. Jadi kita ganti semua X dan DX dalam integral yang asli dengan U dan DU agar integral menjadi lebih sederhana. Nah, habis itu kita integralkan deh. Jadi seperti integral biasa, jadi kita selesaikan dalam variabel U menggunakan aturan integral dasar yang di awal tadi. Nah, setelah itu baru deh kita kembalikan variabelnya. Jadi kita ganti U tadi dengan X buat mendapatkan jawaban terakhir atau jawabannya. Nah, yang kedua itu ada integral parsial ya. Nah, buat parsial ini itu intinya solusi buat perkalian dua fungsi. Jadi itu tuh integral parsial tuh teknik buat mengintegralkan perkalian dua fungsi yang tidak dapat diselesaikan dengan substitusi sederhana yang kayak tadi. Jadi itu kita harus integral parsialkan. Dan rumusnya bakalan jadi kayak gini. Jadi integral U dV bakalan sama dengan U dikali V minus integral V du. Dan buat integral parsial ini ada dua kunci gitu. Yang pertama itu kita pilih U yang mudah diturunkan. Jadi kita harus prioritasin fungsi yang menjadi lebih sederhana saat diturunin, seperti X, ln X atau fungsi polinomial lainnya. Dan yang kedua itu pilih dv yang mudah diintegralkan. Jadi kita harus pastiin kalau bagian dv itu bisa dengan mudah diintegralkan menjadi v. Selanjutnya itu ada aplikasi integral dalam kehidupan nyata. Jadi integral ini di dunia nyata itu dipakai. Jadi nggak ada tuh kata-kata MTK tuh buat apa sih di kehidupan nyata. Tapi integral itu bisa dipakai atau ada tuh di kehidupan nyata. Dan yang pertama itu aplikasinya itu luas daerah di bawah kurva. Jadi dia itu digunakan buat menemukan luas area yang dibatasi oleh fungsi dan sumbu X. Dan yang kedua itu ada luas antara dua kurva. Dan biasanya itu buat menghitung luas area yang terperangkap atau terjebak di antara dua fungsi. Dan yang ketiga itu buat dari ilmu pengetahuan dan teknik. Nah, kalau di fisika kan itu ada jarak dari kecepatan
dan energi. Dan kalau di ekonomi itu biasanya ada di biaya total dan surplus konsumen. Dan yang ketiga itu teknik, itu tuh biasanya ada di desain struktur, terus ada di fluida juga atau aliran fluida. Jadi itu tuh buat aplikasi integral dalam kehidupan nyatanya. Setelah itu tadi buat aplikasi integral dalam kehidupan nyata. Habis itu kita masuk ke contoh soal. Masing-masing saya bagi jadi 3 ya. Jadi yang pertama itu kita masuk ke contoh soal di integral tertentu. Nah, contoh soalnya kayak gini. Dan caranya itu kita bisa pakai rumus yang kayak tadi, yang kayak di atas, yang ini nih. Ini. Nah, kita langsung masuk aja. Jadi kalau kayak gini. Jadi rumusnya tadi kan 1/n+1 kali x. X n+1 ditambah c. Nah, kita integralin masing-masing. Kita integral yang ini dulu. Jadi bakalan sama dengan karena ini ada ininya ya. Ada apa sih? Koefisiennya atau angka depannya. Kita harus kaliin dengan 1. Jadi 3 dikali 1 per n nya itu 2, jadi 2+1. Terus di x n+1 itu 3. Ini langsung aja ya. Jadi ini kan 2 tambah 1 3, terus bisa langsung kita coret. Nah, ini buat yang 3x kuadrat. Nah, sekarang masuk ke min 4x. Bisa jadi begini tuh gimana? Jadi ini tuh bakalan jadi 2 dikali 1 per 2 plus 2 plus 1 itu 3. 2 plus 1 itu 3 dikali x. Ini x nya bakalan jadi sorry kok 2? Ini harusnya 1 kan, n nya ini di sini ya. Jadi ini bakalan jadi 2. Terus x nya ini bakalan jadi n+1 itu 2. Abis itu kita masuk ke yang 5 nya. Kalau 5 ini karena dia gak ada x ya, kita tinggal tambahin x aja gitu. Jadi bakalan, karena ini kan tadi ini kan udah coret, jadi x 3. Terus ini tadi minus ya, jadi bakalan, karena di sini minus kan, terus ini minus, ini coret, jadi ini bukan 2, ini 4, ini min 4, terus ini coret jadi 2, ini min 2 x kuadrat plus 5x plus c gitu. Nah, itu buat integral tertentu. Selanjutnya buat integral tentu. Integral tentu itu kita harus ngeintegralin masing-masing variabelnya, terus kita masukin, habis itu kita kurangin. Jadi kita integralin aja ini. Itu bakalan jadi integral itu bakalan jadi ini ya, 1 per ini 2 kan 1 per ini 2, terus ini 2, ini x kuadrat, terus ini coret plus x. Nah, ini buat integral ya. Terus habis itu kita masukin 2 sama 0 nya di integral ini tuh. Nah, di sini kan kalau tadi tuh kita kan kita masukin, habis itu kita udah dapat hasilnya, kita kurangin, terus bakalan jadi begini, 2 kuadrat plus 2 dikurang 0 kuadrat plus 0, jadi bakalan, ini kan 6 dikurang 0 jadi 6. Nah, habis itu kita masuk ke metode substitusi. Nah, metode substitusi itu
kita kayak tadi misalin U sama DU. Nah kita sekarang misalin U nya itu di X kuadrat plus 1 pangkat 3. Nah buat DU nya itu kita misalin di 2X dx. Nah integral dari kedua ini itu bakalan menjadi integral U pangkat 3 DU bakalan sama dengan U pangkat 4 per 4 plus C. Nah hasilnya itu bakalan jadi begini, X kuadrat plus 1 pangkat 4 per 4 ditambah C. Jadi itu buat metode substitusi. Nah contoh soal yang kedua itu ada di integral parsial. Nah integral parsial soalnya begini, jadi integral X pangkat X dikali dx kayak tadi kita pilih U sama dv. U dimana yang paling gampang itu X, terus dv nya jadi pangkat X dx, terus du nya bakalan jadi sama dengan dx, terus v bakalan jadi pangkat X. Terus kita pakai rumus ini, integral U dv bakalan jadi U kali V dikurang integral V du. Nah habis itu kita bisa dapetin rumus ini, terus sama dengan X dikali pangkat X dikurang pangkat X plus C. Jadi hasilnya pangkat X min 1 plus C. Nah yang terakhir itu ada di luas daerah ya. Nah misal luas daerah di bawah kurva Y sama dengan X plus 2 dari X1 ke X3. Nah penyelesaiannya itu bisa diintegralkan kayak gini, fx sama dengan X plus 2, dan integral tertentunya kita tentuin dulu. Jadi fx sama dengan setengah X kuadrat plus 2x. Habis itu kita kurangin deh, jadi f3 dikurang f1. Tadi kan integralnya begini ya, jadi kita tinggal masukin aja. Habis itu jadi dapat deh hasilnya 8. Jadi itu buat integral. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.